Komisi 4 DPRD Lampung Tengah menggelar hearing dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna menindaklanjuti laporan dugaan pungli dilakukan Oknum K3S dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pendidik tahun 2022. Komisi 4 menanyakan data honorer di Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan kepada BKPSDM dan mekanisme pendaftaran P3K serta formasi penerimaannya. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, Ikadek Asia Nafiri menjelaskan, pungli masih dalam dugaan, sehingga harus dicari kebenarannya. Hasil hearing dengan K3S sebelumnya, Komisi 4 memberikan waktu 2 hari agar oknum pungli dapat mengembalikan uang tersebut kepada korban. Jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak dikembalikan, maka Komisi 4 akan melibatkan aparat penegak hukum. Kadek Asia Nafiri menambahkan, tahun 2021 penerimaan P3K, data dari BKPSDM, jumlah tenaga honorer sebanyak 4.640, sedangkan jumlah calon P3K khusus tenaga kependidikan tahun 2022 sebanyak 6.402, terdaftar di Dapodik. Sehingga ada selisih jumlah yang sangat signifikan dalam 1 tahun. Sedangkan syarat pendaftaran P3K adalah minimal 1 tahun bekerja. Untuk itu, Komisi 4 akan menelusuri melalui data-data tersebut, serta akan mencari tahu bagaimana mereka masuk honorer layak kategori 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperjuangkan hak para honorer yang telah mengabdi selama belasan tahun. Di sini menguatkan indikasi lagi karena di penerimaan P3K ini kita tanya data honorer di BKD itu jumlahnya 4.640 ya di tahun 2022, akan tetapi untuk tenaga kependidikan itu ada 6.402. Nah di sini mungkin ya yang masuk di Dapodik itu dimasukkan ke honor semua, akan tapi datanya tidak masuk ke BKD. Nah, yang kita nggak habis pikir juga, sementara formasi itu kan yang mendapatkan BKD. Gitu. Maka dari itu kita akan telusuri melalui data-data ini, 6.402 ini siapa saja, gitu. Kok bertambahnya signifikan sekali seperti itu. Sementara di tahun 2021 per Oktober ini yang mendaftar menjadi P3K itu hanya 3.715 itu dari tenaga kependidikan. Kenapa kami bertindak seperti ini? Ini kan kasihan sekali honorer kita yang sisa-sisa K2 yang tertinggal dulu ini kan mengabdi 10-15 tahun. Mereka hanya kalah di IT aja. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah, Yudairi Hasan menjelaskan, terkait dugaan pungli, pihaknya mengaku tidak tahu-menahu terkait hal tersebut. Pihaknya juga mendukung langkah Komisi 4 untuk mengusut tuntas oknum yang melakukan pungli. Terkait penerimaan P3K tahun 2022, BKPSDM terlibat dalam kepanitiaan dan Disdikbud menjadi penilai. Syarat pendaftaran P3K tenaga pendidik adalah sudah terdaftar di Dapodik, dan yang mendaftarkan di Dapodik adalah pihak sekolah. Ditujukan untuk pengangkatan pegawai honorer untuk P3K, tetapi untuk memvalidkan data yang ada di kabupaten kota, provinsi, disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah kabupaten kota dan provinsi masing-masing. Kalau itu yang saya minta dengan rekan-rekan kawan-kawan bapak-bapak yang terhormat di DPR di Kabupaten Lampung Tengah ini, kalau sudah terindikasi semacam itu saya minta diusut tuntas karena ini merusak nama baik. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan koridor hukum, aturan yang ditetapkan oleh Menpan RB dan pemerintah pusat, kemudian dicederai dengan informasi-informasi seperti itu. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.